Email mulai berdatangan mengenai pemutusan hubungan kerja di Daily Wire yang katanya dimulai pada hari Kamis dan ternyata berlanjut hingga hari Jumat. Ada indikasi bahwa pemutusan hubungan kerja itu mungkin masih berlanjut sampai hari ini. Dan benar-benar seperti pembantaian, jangan biarkan mereka memutarbalikkan fakta. Oke, saya bicara tentang seluruh departemen, orang-orang penting di perusahaan itu. Tidak ada yang aman. Bahkan tim Ben pun tidak aman. Mark aman. Oke, jadi dia di sini mengatakan bahwa benar-benar terjadi pembantaian besar-besaran. Semua orang dipecat. Dan dia membuatnya terdengar seolah-olah itu karena Daily Wire benar-benar gagal. Mereka tidak punya uang. Semuanya kacau balau. Mari kita lihat apa yang dikatakan Jeremy Boring tentang semua ini. Berita yang muncul adalah bahwa mereka memberhentikan lebih dari 50% tenaga kerjanya. Dan orang yang pertama kali memberitakan hal itu adalah mantan pembawa acara Daily Wire, Candace Owens. Candace kemudian mengubah laporannya dengan mengatakan, saya dengar jumlahnya sekitar 60%. Benar-benar pembantaian. Pemimpin redaksi Daily Wire, Brent Shore, membuat pernyataan di kemudian hari yang mempertanyakan laporan Candace. Dia mengatakan, ya, perusahaan memang melakukan PHK hari ini. Itu selalu sangat sulit. Tidak, jumlahnya sama sekali tidak mendekati 50% dari perusahaan. Itu gila, dan juga gila untuk diposting tanpa verifikasi. Sekarang, saya sudah tidak lagi aktif di Daily Wire. Saya tidak berkomunikasi secara rutin dengan siapapun di perusahaan dalam kapasitas resmi apapun. Namun, saya masih mengenal banyak orang di perusahaan. Banyak di antaranya saya rekrut secara pribadi, dan banyak juga yang terkena PHK. Jadi, secara umum, saya cukup paham dengan cerita ini. Bagi saya, mudah untuk membedakan fakta dan fiksi. Ya, saya akan bilang bahwa Jeremy Boring cukup tahu banyak tentang bagaimana Daily Wire beroperasi. Bukankah kamu juga akan bilang, mungkin dia bahkan lebih tahu daripada Candace? Itu memberi saya keuntungan besar dibandingkan kebanyakan orang di internet yang mencoba memahami laporan-laporan yang saling bertentangan. Menurut beberapa sumber dari dalam maupun luar perusahaan, sepertinya kurang dari 50 orang yang diberhentikan. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa persentasenya dari total karyawan Daily Wire saat ini, tapi jumlahnya jelas tidak sampai 60%. Jumlahnya juga tidak sampai 50%, atau bahkan 40%, atau 30%. Ketika saya keluar sedikit lebih dari setahun yang lalu, kami memiliki sekitar 275 karyawan. Coba hitung sendiri, misalnya jumlahnya 250. Berapa teman-teman? 50 orang dari 250. Ada yang bisa menghitungnya? Bukan 50, itu sudah pasti. Beberapa orang diberhentikan tidak lama setelah saya pergi, tapi banyak juga yang telah direkrut sejak saat itu, seperti yang bisa dengan mudah ditemukan oleh siapapun yang mengikuti media konservatif secara online. Figur-figur seperti Isabel Brown, Matt Fradd, hingga Ben Domenech. Dan Daily Wire masih membuat film, mengungkap berita, memproduksi acara, dan melakukan apapun yang dilakukan Michael Knowles. Semua itu untuk mengatakan, laporan Candace, sejauh bisa disebut laporan, adalah laporan yang salah, atau setidaknya laporan yang keliru. Laporan yang keliru bisa jadi judul autobiografi Candace. Tentu saja, tidak. Aku tidak akan menyebutnya keliru. Itu tidak adil. Itu adalah laporan yang sengaja menyesatkan. Sangat berbeda.